Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkesempatan atau meluangkan waktunya untuk diskusi bersama terkait materi kita, yaitu em, kalau boleh tahu materinya apa kemarin, Mbak Arza? Boleh di speak up dulu. eh Materinya integrasi nasional ya. Baik, integrasi nasional. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Untuk susunan acaranya nanti kita kasih, lalu mungkin ada em, sesi tanya jawab, atau nanti juga setelah sesi tanya jawab akan ada sesi diskusi seperti itu, teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja untuk Kak Arza dipersilahkan untuk memaparkan materi terkait integrasi nasional kepada kita. Oke, terima kasih Kak Wulan. Aku izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, sudah. Mbak. Oke. Oh, ini Gista udah join. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Najwa Arza Latifa, biasa dipanggil Arza dari kelas 2023K. Nah, di pertemuan kita kali ini aku akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Kalau menurut Howard Wilkins, itu integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Terus kalau secara umum, integrasi nasional itu artinya proses penyatuan seluruh elemen masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh warga negara, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Masalah yang akan aku bahas di presentasi kali ini adalah yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional, faktor penghambat, lalu ada integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Yang keempat ada integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Lalu ada integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Yang terakhir ada integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Nah, yang pertama aku bakal bahas tentang faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama ada Sumpah Pemuda 1928, lalu ada nasionalisme. Contohnya itu seperti cinta tanah air, lalu ada rela berkorban, yaitu seperti patriotisme, lalu ada konsensus bersama. Nah, itu kayak proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bendera Indonesia, lalu ada lagu kebangsaan dan bahasa budaya. Lalu ada pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan faktor yang penting ya dalam membentuk kesadaran nasional dan memperkuat integrasi nasional. Melalui pendidikan, masyarakat Indonesia itu dapat memahami dan mempertahankan identitas nasional, serta membangun rasa cinta tanah air yang kuat. Lalu yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini juga termasuk faktor yang penting dalam memperkuat integrasi nasional. Pemerintah perlu menjaga keamanan negara dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya pengamanan nasional juga harus dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia
dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Lalu yang kedua ini ada faktor penghambat integrasi nasional. Nah, yang pertama itu ada heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Yang kedua ada geografi yang kompleks. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan lautan yang melingkupinya menambah kompleksitas dan dalam mencapai integrasi nasional. Transportasi dan komunikasi antar pulau menjadi sulit, menghambat pertukaran ide dan nilai antar daerah. Lalu yang ketiga ada pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata ini menjadi faktor penghambat ya. Kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah dapat menciptakan ketidakpuasan yang mengakibatkan terpecahnya solidaritas nasional. Lalu yang keempat ada etnosentrisme. Nah, paham etnosentrisme di mana suku tertentu merasa lebih unggul dan merendahkan suku lain, turut menghambat integrasi nasional. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan konflik di tingkat sosial. Lalu yang faktor penghambat yang terakhir ada kurangnya kesadaran nasional. Kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama dapat menghambat integrasi nasional. Pendidikan dan kesadaran nasional perlu ditingkatkan untuk membangun rasa kebangsaan yang kuat. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang sejarah integrasi nasional. Latar belakang sejarah integrasi nasional Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Singosari berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah satu pemerintahan. Namun setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, Nusantara kembali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Nah, pada masa penjajahan Belanda, Nusantara itu berhasil disatukan kembali di bawah satu pemerintahan. Namun, penjajahan Belanda juga meninggalkan dampak negatif, yaitu berupa perasaan nasionalisme dan patriotisme yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Perasaan ini tuh memunculkan gerakan-gerakan kemerdekaan yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dan membebaskannya dari penjajahan Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia segera memulai upaya-upaya untuk memperkuat integrasi nasional. Lalu selanjutnya integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia itu merupakan negara dengan penduduk yang beragam dari segi suku, agama, ras, maupun golongan. Kemajemukan ini dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional karena dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada peluangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Kondisi tersebut juga merupakan tantangan karena dapat menghambat komunikasi dan transportasi antar pulau. Kemajemukan budaya menurut integrasi nasional. Nah, kemajemukan budaya dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional, yaitu dapat menimbulkan konflik seperti konflik yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan Barat pada tahun 2012 silam. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan adat istiadat antara kedua suku tersebut. Kemajemukan budaya juga dapat menjadi peluang dalam mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya, integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Yang pertama, bangsa ini memiliki perjalanan historis panjang dalam era kerajaan, kolonialisme sampai kemerdekaan memasuki era globalisasi. Faktor yang memengaruhi yaitu kependudukan, kebudayaan, dan sosial
politik, serta ekonomi. Yang terakhir adalah menghilangkan chauvinisme karena Indonesia ini plural. Selanjutnya ada integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Yang pertama, optimalisasi pembangunan melalui putra daerah yang harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun masyarakat dan daerahnya. Lalu yang kedua adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kalau ada yang mau Baik, ditanyakan langsung tanya aja ya guys. ya, terima kasih Kak Arza atas presentasinya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Kita buka 3 pertanyaan ya Kak Arza. Ya, betul. Baik, silakan Kak Maya untuk memaparkan terkait pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh Kak Arza. Baik, saya mau tanya untuk di slide ke-8 itu ada kemajemukan budaya juga dapat menjadi peluang dalam mewujudkan integritas nasional. Nah, itu ada kata peluang. Nah, maksud dari peluang dalam mewujudkan integritas nasional itu apa ya? Terima kasih. Oke. Ini aku tampung dulu ya guys, nanti baru aku jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Maya. Mungkin ada lagi teman-teman, silahkan raise hand. Baik, terima kasih untuk Kak Ajeng. Silahkan memaparkan terkait pertanyaan apa yang akan disampaikan ke Kak Arza. Baik, Kak Arza, saya ingin bertanya sebentar. Eh, Gambar saya terlihat? Terlihat, terlihat. Ya, bentar Kak. Oke. Eh, Mengapa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan pendorong integrasi nasional? Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Iya, Terima kasih untuk Kak Ajeng. Silahkan untuk 1 pertanyaan lagi. Silahkan raise hand. Adakah? Saya mau bertanya, Baik, silahkan. untuk di slide ke-10 tadi ada tertulis putra daerah. Itu artinya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nanda. Untuk Arza, apakah sudah bisa dijawab ketiga pertanyaan yang telah disampaikan dari teman-teman tadi? Sebentar ya. Baik. Aku mau jawab yang pertanyaan dari Kak Maya tadi. Pertanyaannya tadi di slide ke-8 ada kemajemukan budaya juga dapat menjadi peluang dalam mewujudkan integrasi nasional. Nah, itu peluangnya apa? Eh, Kemajemukan budaya juga dapat menjadi peluang dalam mewujudkan integrasi nasional. Kemajemukan budaya dapat menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi negara Indonesia. Misalnya itu Indonesia dapat memanfaatkan kemajemukan budayanya untuk menarik wisatawan asing. Wisatawan asing akan tertarik untuk datang ke Indonesia untuk melihat dan mempelajari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Apakah cukup, Kak Maya?
Iya, cukup. Terima kasih. Oke. Terus tadi pertanyaan yang kedua, hmm, mengapa Sumpah Pemuda 1928 merupakan pendorong integrasi nasional? Ini ya, Sumpah Pemuda 1928 merupakan pendorong integrasi nasional karena beberapa alasan berikut. Yang pertama ada meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran para pemuda Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa walaupun berbeda suku, agama, dan bahasa, para pemuda Indonesia adalah satu bangsa yang bersatu. Lalu alasan yang kedua yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme. Sumpah Pemuda membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa para pemuda Indonesia harus mencintai tanah airnya dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Alasan yang ketiga yaitu menyusun dasar negara. Sumpah Pemuda menjadi dasar bagi penyusunan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan yang terakhir yaitu memperkuat tekad untuk meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda memperkuat tekad para pemuda Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin gencar dan akhirnya berhasil pada tahun 1945. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda 1928 merupakan pendorong integrasi nasional karena mampu meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme, menyusun dasar negara, dan memperkuat tekad untuk meraih kemerdekaan. Apakah cukup, Kak Ajeng? Cukup Kak Arja, terima kasih. Oke. Terus tadi pertanyaan yang ketiga tentang putra daerah ya. Putra daerah. Izin menjawab ya. Putra daerah itu adalah seseorang yang berasal dari suatu daerah tertentu dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan daerah tersebut. Biasanya itu putra daerah lahir dari besar di daerah tersebut. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya, adat istiadat, dan permasalahan yang ada di daerah mereka. Optimalisasi melalui putra daerah yang harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun masyarakat dan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mendorong putra daerah untuk menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif bagi putra daerah untuk kembali ke daerahnya dan berkontribusi dalam pembangunan. Yang terakhir, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada putra daerah yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, putra daerah itu diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan di daerahnya masing-masing. Mereka dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang mereka miliki untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di daerah mereka. Apakah cukup, Kak Nanda? Cukup. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan pertanyaannya untuk Kak Arza. Untuk saat ini, apakah ada sesi diskusi lain mungkin terkait apa yang sudah dijelaskan?
Saya mau bertanya. Baik, silakan Kak Gita. Mungkin nanti bisa dijawab secara random ya, karena ini kita udah masuk sesi diskusi bersama. Ya, saya mau tanya, apakah setiap daerah itu harus punya putra daerah? Mewajibkan gitu loh maksudnya. Baik, mungkin ada yang mau ingin menjawab? Kenapa sih kok, apakah perlu gitu ya? Putra Mau daerah jawab dong. silahkan. Kalau putra daerah itu kan setiap daerah pasti punya anak muda ya. Eh, nah ini kan ditulisnya kan optimalisasi pembangunan melalui putra daerah yang harus kembali ke daerahnya masing-masing. Misalnya kalau kita beasiswa, beasiswa ke luar negeri, itu kan anak-anak mudanya itu kan mendapat ilmu dari luar ya. Terus mereka ini harus kembali ke daerahnya masing-masing buat membangun daerahnya itu. Jadi ya pasti setiap daerah punya putra daerah dan harusnya sih punya ya. Kalau misalnya kayak di Indonesia itu negara berkembang udah pasti warganya juga banyak dan anak mudanya juga banyak gitu. Kalau dari aku sih begitu. Baik, menambahkan dari pernyataannya Kak Beatrice, kalau menurut aku eh, itu lebih ke pemuda ya. Jelas di setiap daerah juga pasti punya pemuda. Kalau misalnya tadi Kak Beatrice menyampaikan perumpamaan terhadap beasiswa ke luar negeri, mungkin aku akan yang deket-deket aja, yaitu gimana anak-anak muda yang merantau gitu ya, merantau kuliah untuk masa depannya. Banyak dari mereka yang seharusnya bisa berkontribusi lebih baik di desanya. Karena apa? Mereka merantau ke luar kota atau keluar daerah itu memang tujuannya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan yang seharusnya bisa membangun serta membantu masyarakat desa untuk lebih berkembang. Akan tetapi pada dasarnya menurut aku sendiri pada kenyataannya banyak dari mereka yang lebih memilih untuk mendapatkan kesetaraan effort seperti itu. Kesepadanan dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang lebih memilih untuk bekerja di eh, luar kota karena untuk ya sebagai contoh faktor yang mendukung juga terkait gaji ataupun kenyamanan dalam bekerja misalnya seperti itu. Banyak dari mereka yang mungkin merasa kalau di desa atau di tempat asal mereka kurang dihargai atau seperti itulah karena memang belum berkembang itu karenanya mungkin menurut aku perlu adanya kesadaran terkait apa-apa aja sih yang perlu kita lakukan biar nggak gini-gini terus kayak gitu loh. Terima kasih. Berarti kan tadi ada apa pemuda-pemuda daerah yang merantau gitu kan ya ke daerah-daerah lain. Nah, pasti kan kita masuk ke daerah-daerah yang maksudnya belum kita ketahui sebelumnya gitu. Nah, terus di daerah asal kan pasti ada orang pemuda-pemuda luar yang masuk ke daerah tersebut kan. Nah, terus jadi kita membatasi peluang bagi orang luar yang memiliki kapasitas lebih baik dong untuk membangun daerah tersebut gitu. Apakah harus putra daerah itu yang membangun daerah tersebut untuk menjadi lebih baik gitu? Adakah yang mau menanggapi teman-teman terkait pertanyaannya Kak Gita? Tadi kan Kak Gita bilang kalau misalnya pemuda itu kok kayak ada keterbatasan gitu. Apakah dalam membangun halaman atau rumah tinggal mereka, maksudnya tempat asal mereka merupakan suatu beban? Silakan, ada yang ingin. Eh ini boleh tolong dijelasin dong maksudnya kayak keterbatasan itu gimana ya? Soalnya kurang paham. Maksudku itu kita membatasi peluang bagi orang luar yang memiliki kapasitas lebih baik untuk membangun daerah tersebut.
Eh, Kalau menurutku, kan ini apa ya, tugas tanggung jawab masa depan itu kan eh, tanggung jawab bersama. Jadi kita itu nggak membatasi orang lain untuk membangun daerah tersebut, tapi kita sama-sama ngelakuinnya gitu. Putra daerah itu kan banyak, jadi nggak cuman kita aja yang bergerak, tapi eh, banyak pemuda-pemuda dari daerah itu juga harus bergerak buat membangun daerahnya itu biar eh, tidak tertinggal istilahnya. Menurutku gitu. Apa kurang nyambung atau gimana? Berarti kita nggak membatasi orang luar ya. Saya ingin menambahkan Mbak Gita. Silakan. Kalau menurut saya sendiri itu eh, keterbatasan itu diciptakan sama ini ke apa ya merasa ketidakmampuan suatu wilayah karena mungkin takut tersaingi atau gimana. Jadi mereka ini membuat peraturan mungkin ya contoh pada wilayah ini dibangun lapangan pekerjaan begitu, tapi hanya dibuka bagi misal ring one, ring satu gitu dari wilayah tersebut saja gitu, dipermudah dan dari luar dipersulit. Itu salah satu ini sih membuat para pemuda itu tidak percaya diri sama kemampuannya. Jadi tergantung pemudanya sendiri. Begitu, Mbak Gita. Iya, nambahin lagi satu. Kan tadi kita nanya kalau berarti kita itu nggak membatasi orang luar ya. Sebenarnya orang luar itu nggak apa-apa untuk membangun suatu daerah ya. Maksudnya putra daerah dari luar daerah tersebut ya. Eh, tapi kan yang tahu daerah itu kan putra daerahnya masing-masing. Maksudnya pemuda dari daerah tersebut. Yang tahu kekurangan dan kelebihannya juga pemuda-pemuda dari daerah tersebut. Jadi akan lebih baik kalau misalnya daerah tersebut itu dibangun dengan oleh putra-putra daerah dari asal aslinya gitu. Baik, Ya, terima kasih betul Kak Mbak Betri, Betty. Kak Gita. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa menutup sesi presentasi ini ya dengan sesi diskusi itu tadi. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa men- apakah bisa Kak Arza sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan pertemuan keempat Gimana Kak? Suaranya seperti yang putus-putus. kemarin? Apakah bisa kita membuat bukti bahwa kita sudah melakukan pertemuan keempat dengan foto-foto, maksudnya foto ke Oh, Zoom gitu ya? oke boleh bisa-bisa. Ya, Ini aku, seperti kemarin. oke. Baik. Bentar ya Ayo teman-teman. action dulu teman-teman. Action dulu. Kayaknya gimana guys? Action kayak kemarin Kak. Gimana Kak? Gimana salam pemuda? Gimana ya? Gitu lagi. Enggak, jangan ah. Gimana? Sarange, sarange. Ya udah. Sumpah Pemuda itu bukan ini dah. Yuk Yaudah, kita 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 dengerin. Besar. 1, 2, 3. Ini tanganku udah bener tak? Ya. 1, Tanganku udah bener. 2, Lagi-lagi. 3. 1, 2, 3. Sudah, teman-teman. Oh, Oke, lagi. terima kasih Lagi. teman-teman atas waktunya. Oh lagi. Surabaya merah. Ada agak